Halo, selamat sore. Uh, kita akan coba install Google SketchUp untuk tutorial basic. Ini softwarenya bisa di run as klik kanan run as administrator atau double klik langsung. Lalu next, accept, next. Ini biarin aja program file K86 karena dia ini versi lama Google SketchUp-nya, jadi dia perlunya folder yang di C-nya program filenya yang K86 karena ini Google SketchUp yang 8 ya. Jadi ini program lama, jadi dia harus di 86. Kalau yang baru 2016 atau 2017 baru bisa di yang program file kali 64 program file aja. Oke, kalau udah di next aja, install. Ini tinggal diinstal aja ya, programnya nggak perlu license key atau apa-apa segala macam karena udah di edit dari sananya. Ini nggak usah di uncheck, lalu finish. Kalau udah dibuka Google SketchUp-nya. Ini nggak usah diperhatiin yang install SketchUp Pro 8. Learn more, choose template, nggak usah. Ini learn nggak usah. Ini template-nya. Ini template. Kita pilih meter ya. Jangan pilih feet and inches, soalnya biasanya SketchUp ngukurnya lebih cocok pakai meter. Milimeter, sentimeter nggak ada. Adanya feet and inches. Inch kita nggak tahu gimana nanti ukurannya. Feet juga nggak tahu. Milimeter terlalu kecil, jadi meter aja. Lalu start using SketchUp yang di sini. Kalau ini adalah instruktor, ini nggak perlu karena akan saya jelasin lewat tutorial ini. Jadi ini close aja. Yang pertama adalah toolsnya. Ini di atas tools semua. Yang paling menarik dari tools ini adalah nih. Mana sih? Sebentar. Add location. Ada 3D warehouse. Nah, nih get models. Ini 3D warehouse. Jadi ada barang-barang SketchUp, bentuk-bentuk sketch yang udah dibuat pakai SketchUp juga, dimasukin orang ke internet. Jadi kita tinggal download dari sini, misalnya gini. 3D warehouse. To restore the recommend that you update the latest version of SketchUp. Otherwise, 3D warehouse can be accessed via your web browser. Oh, berarti harus pakai SketchUp yang udah keluaran paling terakhir. Oke, tutorial basic bisa kita mulai. Ini kalau nanti aja kita lanjutin di SketchUp yang versi nanti. Atau kalian bisa langsung download sendiri, terus cari-cari sendiri. Ada di sebentar. Ada di www.gigaturbalingga.com. Nah, coba ya kita lihat. Ada nggak? Copy dulu. Ctrl C, lalu Ctrl V di sini paste gigaturbalingga.com, enter. Jadi juga udah ini ya. Oh, nggak bisa, ini harus pakai ini dulu, Anonymous. Ini SD 15D nya dipilih, diklik atau enggak ininya di on or off. 15D. Ini bisa cari Anonymous. Namanya Anonymous, jadi gini. Anonymous. Ini di close aja dulu. Kalau ini kan lama, Anonymousnya dimatiin, habis itu cari Anonymous. Nah, ini Anonymous for Chrome berarti. For Chrome. Yang ini ya. Nah, ini Chrome and softonic.com, Chrome download. Chrome Web Store. Kita cari yang ini ya, Anonymous Chrome Web Store Google. Kalau kita lihat di sini Anonymous add to Chrome ya. Kalau belum tinggal klik aja nih add to Chrome. Ini kan added, berarti udah dipasang. Kalau add nggak ada ed-nya belakang, klik aja. Terus tunggu, jangan diklik yang lain kalau lagi nunggu ini.
nanti dia nggak bisa. Kalau udah di add nanti ada kayak gini, pilih aja yang mana. Saya sukanya region US, ini ada New Zealand, US, ada England, UK ya. Saya pilih US 15D biasanya. Kalau udah on, kita ke Giga Purbalingga tadi, Ctrl V, paste, enter. Karena kalau nggak biasanya sih di blok. Kalau pakai IndiHome ini di blok, jadi harus pakai Anonymox. Kalau nggak dia keluarnya suara yang tadi di blok. Coba di sini ada nggak? Oh, gigapurbalingga.net, sorry. Gini, yang ini ya. Nih, mungkin pakai yang iOS 15 kali. Coba, kok lama ya? Kok lama ya? Gini, nggak mau. Anyway, itu bisa dicari di Giga Purbalingga. Ada di seperti ini dia programnya. Nih, SketchUp plus V-Ray 2016. Ini kalau dibuka ada cracknya. Nanti ini diinstal, terus jalanin SketchUp exe-nya, diganti buat apa? Eksekutornya, eksekutor softwarenya. Jadi kalau buka software kan pakai exe. Jadi begitu di double klik SketchUp-nya kebuka. Nanti itu diganti sama yang ini. Terus ini adalah plugin buat layout, style builder, sama plugin kayak gini ya. Harus diganti yang layout sama style buildernya biar bisa juga. Ini adalah nggak tahu, cuma penjelasan doang. Nanti kayak gini keluarnya. Ini V-Ray-nya habis itu diinstal SketchUp. Terus crack V-Ray-nya juga checkout-nya di copy ke sini. Program file. SketchUp 2016. Copy sini. Yang ini checkout DLL. Kalau udah, nanti jadinya seperti ini. Yang ini SketchUp 2016. Ada style builder, ada layout. Nah, ini kan open file location. Ini ya yang tadi ya, SketchUp exe-nya tuh diganti sama yang ada di WinRAR tadi. Jadi ininya yang diganti nih, ditimpa. Pas tuh abis itu langsung timpa aja, nggak apa-apa. Abis itu tinggal jalanin ininya. Oke, kalau udah, atau kalau mau pakai Google SketchUp 8 nggak apa-apa. Nanti bisa dibuka pakai ini. Ini bisa cari belakangan. Oke, kita balik ke Google SketchUp 8. Start using SketchUp. Oke, ini kalau pencet spacebar di keyboard. Oh ini, pakai hand. Nggak bisa, ini nggak kayak ini ya masalahnya. Nggak kayak 3D gitu, atau Illustrator atau Photoshop. Harus pakai hand, ini harus diklik dulu. Ini bisa untuk digerakin buat ngegerakin medianya. Media dasarnya. Terus ini buat muternya. Jadi view-nya bisa kayak gini. Terus kita jauhin pakai zoom. Langsung scroll ke bawah aja. Ini. Kalau udah,
kita pakai ini sekarang, rectangle. Ini buat ngebuild bidang ya. Ini ada line. Kalau line seperti ini, misalnya dari sini terus ke sini. Terus kalau pencet ini, kalau dia sampai warna merah berarti ini udah 90 derajat pas. Jadi langsung aja klik yang di merah-merahnya. Kalau ini yang biru, baru balik ke sini. Sorry, nggak kena. Ulang, pakai yang lain, origin ke sini, on green axis, terus yang merah on red axis. Habis itu yang biru ini. Nah, terus tapi pastikan di on red axis. Nah ini, terus balikin ke endpoint. Nah jadi kan, oke. Ini sama ya halnya dengan ini, kita bisa buat dua seperti ini misalnya. Oke, ini garis tengahnya bisa kita delete, dia jadi satu bidang, atau bisa dua begini. Karena kalau dia dua bidang, kalau kita pakai tools yang ini nih, push atau pull, kita bisa beginiin. Orangnya kita geser dulu pakai move tool. Orang kita geser ke sini biar kelihatan ini tadi. Sorry, Ctrl Z ya buat undo. Biasain di keyboard Ctrl Z buat undo. Ini kalau udah diklik, klik lagi. Nah baru dia ketaruh. Ctrl Z itu buat undo, Ctrl Z. Kalau Ctrl Shift Z buat redo. Oh nggak bisa. Oh berarti adanya undo doang. Ctrl Z ya, ingat tuh jadi kayak gitu. Nah, ini kan tadi kita buat ini. From point buat dua. Ini dihapus aja. Ini dihapus. Dihapus. Ini dihapus. Oke. Ini pakai buat move. Kita pindahin ke sini sekarang. Susah ya nyatuinnya kalau misalnya dia bukan objek yang mau kita ini ya, mau kita perbatasi di situnya. Jadi kita buat langsung aja dari sini pakai rectangle seperti ini. Nah, kalau dia ada garis miringnya berarti itu adalah sebuah bujur sangkar. Kalau dia nggak ada berarti dia persegi panjang atau begini. Kalau dia ada garis miringnya berarti dia bujur sangkar. Ada tulisannya square kan di bawah mouse kursornya. Kita bikin gini, terus langsung aja angkat pakai push atau pull. Nah begitu. Oke, ini kan berarti tingginya setengah badan orang tingginya. Kalau kita geser orangnya dulu ke sini, lalu kita tinggikan lagi, ini bisa jadi sebuah rumah seperti kotak rumah ya. Kalau kita ingin membuat layout rumah, ini bisa kita putar pakai yang ini tadi, orbit seperti ini. Oke, lalu ada offset. Ini misalnya kita pilih yang ini, kalau kita klik seret ke dalam, dia offsetnya jadi bikin objek lagi yang ada di dalamnya. Misalnya yang ini, kita bikin offset seperti ini. Oke, ini bisa kita giniin. Nah begitu, ini juga bisa. Oke, ini bisa kita potong. Kita bisa cari midpointnya ya pakai line yang pensil nih.
cari dulu seperti ini midpoint. Oke, ini berarti tengahnya, kita potong di midpointnya, kita potong lagi setengahnya lagi di sini, midpoint, 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 midpoint. Kalau udah, ini giniin, ini giniin, ini giniin, gini. Kitanya buat kaca, ini buat langit-langitnya. Oke, kalau kita mau masuk ke dalamnya gimana? Scroll ini aja. Nah, misalnya seperti ini. Apabila kita mau buat pintu misalnya, langsung aja pakai line. Terus misalnya di sini pintunya, gini, ini lah ya. Terus gini, gini. Kalau udah, ini di delete, chat delete di keyboard. Oke, ini kita udah masuk ke dalam nih. Angkat dikit pakai yang hand tool, lalu rotate. Kita bisa lihat dalamnya ya, kurang ke kiri. Kita bisa lihat dalamnya, sorry kurang ke kiri lagi. Majuin, rotate, kita bisa lihat dalamnya. Geser lagi, lihat lagi dalamnya. Geser lagi, geser, lihat dalamnya, geser lagi, rotate lagi. Balik ke pintu tadi, ke jendela sekarang di sini. Oke, kita keluar lagi, scrollnya ke bawah. Kalau masuk scrollnya ke atas, dia zoom in kalau atas. Kalau keluar, kalau ke bawah zoom out. Kalau ke atas zoom in, ke bawah zoom out. Oke, ini kan gini. Ini ada rumahnya ya. Ini di delete. Jangan. Ini ada paint bucket. Lalu kita edit colornya. Sini ada material. Ini ya, pakai yang ini ya. Nih. Ini materials. Paint bucket. Nah, materialnya kan buka kalau diklik. Kita cari kaca. Transparent. Nah, kita mau cari yang kayak gimana nih transparentnya. Brush color fraction. Langsung aja pencet yang, atau langsung drag ke sini, nggak bisa nggak? Oh, klik ini, habis itu langsung klik ini, klik ini, klik ini, klik ini. Oke, udah jadi ya kacanya. Jadi ceritanya mantul dari awan. Ini seperti itu. Kalau kita mau gini bisa juga. Kalau bawa atasin dulu. Sini ya. Oke, cukup. Ini tarik ke sini. Nah, di sini. Dipasin ya. Sampai sini. Jangan yang di luar ya, jangan yang di sini tuh, beda sama yang di dalam, beda. Nah, handphonenya di situ, lalu di delete. Jangan di delete dulu, sorry. Bikin lagi sebelah sini. Dari yang bawah aja kalau nggak. Oh, keulang. Anyway, ini buat ini ya, kacanya yang ada kayu di tengahnya itu. Nah, ini bisa buat kayak gitu. Di sini.
kok nggak ada ya, nggak kelihatan dia. Anyway, bisa kalian edit sendiri nanti. Oke. Untuk warna ini misalnya warna rumah, cat rumah, langsung aja di model. Ini ada warna-warna black, color B24, beige, BG, material, ada brick and cladding. Misalnya ini, kalau kalian klik di sini pakai paint bucket, klik, nah dia jadi kayak gini ya. Terus misalnya pilih yang ini bisa pakai ini, klik ya, jadi gitu ya cara makainya SketchUp. Oke, ini kita delete dulu, kita buka file, buka SketchUp 2016, agree to SketchUp license agreement, continue, choose template, meter lagi. Kalau yang di sini ada inci, ada meter, landscape architecture, tapi kita pakai simple template, meter aja, start using SketchUp. Oke. Ini public network, private network, allow access. Ini private network juga, allow access. Ini V-Ray nya udah diinstal ya. Ini jadi ada V-Ray nih buat warnanya nanti, warnaannya. Kalau kalian udah install yang 2016. Lalu ini ada 3D warehouse kan, tadi saya udah bilang mau liatin 3D warehouse. Bedanya nih lainnya bisa ada freehand, misalnya kayak gini. Nah ini jadi bidang, bisa diginiin ya. Kalau freehand begini bedanya. Gampang kan SketchUp, gak susah gitu. Ini ada rotated rectangle, ada circle, ada polygon, ada rectangle, lebih lengkap ya. Ini ada bidang buat push and pull nya juga. Ini yang tadi, yang offset, jadi misalnya gini. Cari bujur sangkar dulu. Oke, ini kan offsetnya tadi yang begini. Nah, ini bisa gini. Nah, gitu ya. Ini gini. Lalu ini ada scale. Nah, ini kalau diklik yang ini misalnya. Ini rotate bukan? Oh, ini orbitnya nih ini. Ini buat gesernya ya, tangan sama. Ini ada scale. Ini misalnya ini kita scale. Misalnya ini kita tarik begini. Nah, dia bisa jadi kayak gini. Ini di midpointnya yang ini, tok, dia ngeklik sendiri. Ini nggak bisa sampai ujung ya, bisa sampai situ. Ini misalnya ini kita geser ke sini. Oke, kita bisa buat tanjakan, semacam tanjakan di sini, kayak buat anak skateboard. Orangnya dilihat aja dulu. Bedanya kalau di sini 2016 dia ada 3D warehouse. Nah, ini ada gedung yang udah jadi, ada, kita search aja di sini misalnya chair, bangku, chair. Nah, ini ada macam-macam ya bentuknya. Ini bisa di browse ke bawah, nggak berhenti nih. Tapi karena terlalu lama, biasanya kalian nyari model dulu kan, gitu. Misalnya yang ini, download aja, pencet langsung download.
distributor mobile. Load this directly into your SketchUp model. Jadi langsung dimasukin ke SketchUp model yang lagi kita kerjain ini. Kalau enggak, dia langsung jadi downloadan. Jadi kita harus double klik baru kebuka di SketchUp yang lain di sini nih, gitu. Jadi yes aja langsung. Taruh di sini. Kalau ini lebih di bawah, ini lebih di atas ininya. Oke, begitu ya. Ini kan udah ada materialnya nih, udah ada warnanya. Dari sananya udah ada warnanya. Tuh. Kenapa saya anjurin untuk begini dulu? Material editor. Nah, ini kan yang Fabri 93. Ini di delete dulu. Oke, yang ini material editor. Ini kalau udah ada warna yang digunain, udah masuk ke SketchUp, ini harus di preview. Nah, gitu ya. Jadi akan jadi bulutan seperti ini. Itu gunanya buat apa? Jadi dia lebih 3D-nya nanti begitu di render, 3D-nya lebih terlihat ya. Gimana tadi caranya? Ini kan ada VFS main toolbar, ada VFS lights. Ini nanti kalau mau masang lampu, ini material editornya diklik. Nah, terus pilih satu-satu. Makanya setiap masukin warna, jangan lupa untuk ngeklik material editornya, pilih satu, terus langsung di preview. Terus sampai bawah, sampai sini, semua ya. Jadi kalau misalnya udah ratusan warnanya, jadi lama kan, satu-satu. Jadi mendingan pas begitu masukin satu warna, jangan lupa untuk di preview kayak gini. Preview. Jadi nanti begitu di render, misalnya kita ngerender dari sudut kayak gini. Oke. Render ada di ini, start render, start LT render, start batch render. Langsung aja start render. Ngerender ya, di render dulu. Nah, seperti itu. Dia jadi kayak real kan? Karena kalau kita nggak gituin, dia nggak kayak real gitu ya. Di sini bisa di setting, render setting, ada render setting. Oh, ini RT render, batch render. Mana ya? Option editor. Oke, di sini. Di sini ada RT engine. Nah, ini bisa trace depth-nya bisa diubah-ubah. Gimana caranya supaya bisa sampai kelihatan seperti real? Kalian bisa cari settingan render itu banyak di internet. Nanti kalau kalian udah bisa bikin interior, kalau kalian rajin bikin interior, nanti bisa bikin interior seperti ini ya. Ini saya delete dulu. Bikin interior seperti ini. Ada di portfolio saya. Ini saya bikin diri. Nah, yang ini interior exemplar sama yang ini. Ini udah di render semua nih. Ini di render dari atas. Ini udah di render tuh. Ini jadi sebuah interior apartemen seperti ini. Yang ini juga. Ini lebih real ya, lebih kelihatan kayak nyata tuh. Ada pencahayaannya, ada pantulannya, bisa di setting. Itu kalian harus pelajari satu-satu untuk settingan rendernya. Oke, bisa jadi kayak gitu. Kalau enggak pakai yang Google SketchUp itu aja yang lebih gampang. Tapi dia nggak ada, kalau kalian nyari material gitu yang kayak bangku apa-apa nggak bisa di sini. Ini untuk bikin-bikinnya aja.
karena ini lebih ringan ya SketchUp 8, jadi saya pakai 2. Kalau untuk bikin saya pakai SketchUp 8, nanti udah itu saya buka pakai SketchUp 2016. Jadi ingat, ini untuk membuat garis atau memotong. Misalnya kita udah buat pakai rectangle atau circle gitu, ini bisa buat midpoint ke midpoint. Yang ini bisa di delete keyboard gitu ya, cara pakai align. Circle ini bisa buat circle kayak gini, bisa ditambahin di sini endpoint ke endpoint, yang bisa jadi kayak gitu. Ini kurang guna sih kayaknya. Yang paling berguna tuh ini nih, 3 itu paling sering digunain. Ini tadi untuk narik-nariknya. Ini bisa ngukur tape measure tuh, tapi jarang sih gunain. Ini eraser, ini misalnya ada gini, ini eraser, ini bisa ngapus garis yang seperti ini. Misalnya klik dulu ininya, terus klik eraser. Nah gitu ya, ngapus garis yang ada di sudut ini. Oke, ini buat narik, ini buat move. Misalnya orang tadi kita move, taruh saya kontrol dulu. Ini diklik dulu, habis itu move kemana, klik lagi untuk ngelepas. Kalau nggak dia ngikut tuh, terus diklik lagi. Terus ini untuk rotate. Oh, ini untuk merotate gini misalnya. Ini mudah aja penggunaannya rotate ini. Ini misalnya kita gini ya, kita rotate 90 derajat, nggak kelihatan kan, tapi kalau di rotate gini kelihatan. Nah, untuk merotate, jadi klik ke sini, klik lagi ke sini, dipasin di sini, klik lagi, nah balik lagi ke semula. Oke, ini offset yang tadi ya, buat ini dalamnya, tarik yang ini, tarik yang ini, tarik ini, tarik gitu. Terus ini buat rotate seperti ini. Ini buat move pen. Ini orang, ini untuk pengukur ya. Jadi misalnya kalian mau buat tugu setinggi orang, lebih tinggi dari orang, terus tinggi orang, itu bisa diukur pakai orangnya. Ini ukuran ideal orang. Ini zoom, pencet zoom, abis itu scroll ke atas, scroll ke bawah, zoom out, scroll ke atas, zoom in. Oke. Zoom extend. Udah sekali doang zoom extend. Bisa kita edit lagi viewnya. Kita pakai ini sendiri, zoom out. Gak usah dipencet zoom juga. Kita langsung aja main klik pakai main scroll up, scroll down ya. Misalnya lagi pencet ini, scroll up, scroll down. Bisa bikin di sini. Terus detail, scroll up, kita bikin lagi di sini gitu. Oke. Ini tergantung mouse-nya dari mana, dia nge-scrollnya sesuai sama posisi mouse-nya ya. Tuh. Ini saya scroll down nih, zoom out. Kalau saya scrollnya di sini, berarti dia zoomnya di tengah-tengah. Tuh, ini agak bawah. Oke. Oke, cukup itu aja kayaknya untuk tutorial SketchUp basic tools.